Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku membacakan tentang situasi dia setelah ku tinggalkan. Kalian dealkan aja dengan siapapun yang kalian inginkan. Jangan lupa baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah ini bisa berguna dan mengambil energi negatif kalian menjadi energi positif dari semua readingan aku. So yang baru gabung di channel aku, selamat bergabung. Assalamualaikum untuk kalian guys. Insya Allah ini bisa membantu kalian untuk healing. So kita langsung baca doa. Bayangkan diri kamu dan dia, ya. Dibayangkan diri kamu dan dia, dibayangkan diri kamu dan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, dibayangkan situasi dia ya, keadaan dia setelah kamu tinggalkan. Ya, aku kasih waktu 2 menit. Ya, yang terjadi dengannya setelah aku tinggalkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku milih deck 2. Alright. So, kita langsung lihat energi kamu ya setelah meninggalkan dia. The Temperance, energi kamu. Oke. So, di sini kamu coba mengimbangi dan coba belajar sabar. Coba mengambil damai situasinya. Coba belajar menenangkan diri dan berpandangan luas lagi. Mengharmoniskan suatu hubungan. Kamu coba sembuhkan. Relationship yang dewasa tuh seperti ini. Gitu loh ya. Jadi setelah kamu meninggalkan dia tuh ya coba menjadi seseorang yang lebih bijak aja, lebih tenang, lebih damai, dan lebih punya pemikiran yang luas. Di sini aku lihat, ya. Nanti kita lihat ininya apa? Clarify. Kita lihat yang terjadi dengannya setelah kamu meninggalkan dia. Yang terjadi dengannya setelah kamu meninggalkan dia. Kamu merasa damai sih setelah meninggalkan dia ya di sini. Wow, banyak yang terjadi setelah kamu meninggalkan dia. Aku akan coba ambil ini. Wow, Four of Cups, Page of Wands, Three of Swords. Oke, di sini setelah yang terjadi dengannya setelah kamu tinggalkan dia. Ada Four of Cups, Page of Wands, and Three of Swords. Ya, dia jadikan kamu pilihan kan ya. Dia nyesel banget sih sebenarnya. Dan dia kecewa sendiri mendengar kabar karena kamu sudah meninggalkan dia dan dia tersakiti. Dia merasa sakit hati, dia merasa dia adalah korban. Dan di sini ya dia coba untuk berpikir kembali ya dalam perjalanan hidupnya dia, coba optimis ya, mencari kebebasan lagi, mencari permainan lagi, karena Page of Wands ya, seseorang yang benar-benar ingin bermain gitu, tapi ternyata dia terluka sendiri ya, dan dia merasa kecewa, merasa sakit
dan merasa menjadi orang yang dikhianati sama kamu di sini, ya. Jadi yang terjadi dengannya, ya, setelah kamu tinggalkan dia, kecewa menjadikan kamu pilihan, dan dia coba untuk kuat aja, optimis, tapi sebenarnya sakit hati, dan dia juga terluka dari permainan dia sendiri, ya. Aku lihat seperti itu. Four of Wands, Five of Cups, sebagian sudah ada yang bercerai atau berpisah, tapi dia bersikap dingin, ya. Coba untuk menutupi sakit hatinya ini dengan sikap dinginnya dia, dengan keangkuhannya dia. Sebenarnya perjalanan dalam permainan dia ini kecewa dan banyak kekacauan. Dan di sini dia juga menyesal, ya, kehilangan kebahagiaan untuk union sama kamu. Di sini aku lihat juga ada suatu perpisahan ataupun perceraian, tapi dia coba untuk mengontrol situasinya, ya. Yang terjadi dengannya setelah kamu meninggalkan dia, ya, kecewa dengan permainannya dia, tapi dia juga optimis lagi nih, ingin kembali sama kamu, ya. Tapi memang dia coba untuk kuat dulu, menahan rasa sakit, dan dia menyesal dari kekacauan ini karena ya akhirnya dia juga terluka, gitu ya. Di sini aku lihat the lover, Ace of Cups, Eight of Coins, the Knight of Cups, Six of Wands. Ya, dia ingin meraih lagi, ya, kembali sama kamu, coba memperbaiki lagi, coba mencari perhatian lagi sama kamu, tapi dia juga tetap bermain dengan orang lain, ya. Tetap bermain dengan orang lain, dan dia dengan orang ketiganya ini pun ya hanya diam-diam karena dia masih menyimpan perasaan dengan kamu, the King of Cups, ya. Dia masih menyimpan, masih memantau kamu, ingin kembali, tapi dia tetap mencari, mengukir lagi harapannya dengan orang lain, ya. Di sini aku lihat. Jadi energi kamu setelah meninggalkan dia, coba untuk berdamai pada diri kamu sendiri, dan kamu coba untuk belajar memahami kehidupan tuh harus seimbang, belajar sabar juga dalam perpisahan ini. Dan aku lihat memang dia tuh menyesal banget sebenarnya karena sudah mengacaukan union kalian, kebahagiaannya kalian, ada perceraian juga, ya. Tapi dia coba untuk bersikap dingin agar tidak terlihat lemah. Terlihat the Temperance, empty, pride, healing. Ya, jadi di sini bagus sih kalau untuk kamu, ya. Karena kamu ingin mengosongkan tentang kebanggaan ataupun kesombongan. Jadi kalau aku lihat memang kamu hampa, ya, dalam penyembuhan kamu. Tapi di sini kamu bangga bisa sembuh. Udah, gue bangga aja lah, gitu ya. Gue bisa sembuh, gue harus bangga gue bisa sembuh, gitu. Jadi benar-benar kamu mengimbangi kekosongan kamu tuh dengan rasa bangga gue bisa sembuh, gitu. Ini motivasinya kamu, gitu. Gue harus bangga gue bisa sembuh, gitu. Jadi ya makanya kamu coba belajar sabar, belajar menenangkan batin kamu sendiri. Sini aku lihat, bagus banget sih kalau aku lihat sih. Dan ya kamu coba untuk mengisi kekosongan kamu, ya, dengan penyembuhan kamu, ya. Four of Cups, kita lihat union, dia menyesal banget, kecewa, dan berpikir tentang union bersama kamu, tapi dia sudah mengacaukan, ya. Logic, dia kan selalu memakai logika, ya. Jadi dia ingin union itu dengan logika, bukan dengan perasaan. Jadi dia akan coba bermain-main lagi nih, memainkan logikanya dia untuk bisa kembali sama kamu, ya. Tapi di sini dia terluka juga. Kenapa? Karena ya
kamu meninggalkan dia dan dia tersakiti, dia merasa dia adalah korban. Dia coba untuk kontrol tripartinya, coba untuk kontrol yang namanya sakit hati, tapi tetap aja dia terluka, menyesal, dan dia belum bisa move on dari kamu, ya. Jadi dia ingin mengontrol unionnya dia dengan logikanya dia, bukan dengan perasaan, ya. Dan di sini memang dia ingin yang namanya kembali lagi, ya, ingin mempertahankan lagi kembali sama kamu, tapi dia juga sedih teringat tentang triparti yang dia lakukan, ya. Dan di sini banyak sekali ketidakpengertian, jadi salah paham di antara kalian, dan banyak sekali ketidakkoneksian tentang union dan tentang logikanya dia ke kamu. Jadi tidak nyambung lah ya kalau aku bilang begitu. Dan dia harus bisa melawan tentang ketidakpahaman ini dengan caranya dia sendiri, bukan dengan caramu. Karena di sini kamu sudah hampa kalau aku lihat, ya. Cleverness, ya, kalau aku lihat kan dia merasa dia pintar dengan keangkuhannya dia. Sebenarnya tidak, ya, karena dia mengatur tentang kepintarannya dia. Jangan sampai dia merasa bodoh, jangan sampai dia terlihat bodoh, ya, di sini. Dan logikanya dia nih terkadang tidak bisa dipahami gitu, ya, karena dia merasa katanya bisa mengatur semuanya, dan untuk union pun menjadi tidak bisa terkontrol, ya, kalau aku lihat. Dia ingin banget harmoni, ya, Six of Wands, ya, ingin banget harmoni, ingin banget bahagia, ingin banget happy. Tapi di sini dia selalu bermain mencari yang terbaik terus. Oke? So yang terjadi dengannya setelah kamu tinggalkan, ya, dia harus bisa belajar dari kesalahpahaman, kebodohannya dia. Dan kalaupun dia mau union, ya dia harus lepas kontrol dulu. Jadi jangan mengontrol sebuah situasi, harus sesuai keinginan dia. Dan di sini kamu sudah merasa bisa belajar mengimbangi kehampaan kamu. Dan aku lihat juga kamu belajar bangga dengan kesembuhan kamu sendiri, yaitu dengan cara lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan dan juga mempunyai pandangan pemikiran yang luas, ya, aku lihat aja begitu. Dan aku akan ambil tentang kartu sebentar. Udah lama nggak pakai ini. Allahu Akbar kabir. Oke. Kita lihat tentang kamunya, ya. Jadi kamu di sini memang, ya, sudah bisa mengimbangi, ya, perasaannya kamu di sini. Dia ingin kembali lagi sama kamu. Dia coba untuk kontrol tripartinya ini dengan sikap dinginnya dia, gitu, ya. The limits of the possible can only be definite by going beyond them into the impossible. Tadinya gini kan, kamu merasa kayaknya gak mungkin deh gue bisa ninggalin dia, gak mungkin deh gue bisa sembuh dari dia. Tapi di sini, ya, insya Allah kamu bisa dari yang gak mungkin jadi mungkin, ya. Kita lihat untuk dia. If opportunity doesn't knock, bolt at the door. Jadi gini, kalau kesempatan itu tidak bisa masuk, ya dia harus membangun pintu. Ya, jadi gini, ini masalah kalau aku bilang. Karena kan dia coba untuk mengontrol unionnya dia sama kamu nih. Dan dia terluka, dia merasa menjadi korban karena kamu meninggalkan dia.
Dia ingin kembali sama kamu. Jadi ya kalau dia mau kembali sama kamu, diberikan kesempatan lagi, ya dia harus bisa melawan tentang kesalahpahaman dan juga tentang kebodohannya dia, karena menghadirkan orang ketiga, karena dia selalu mengatur tentang triparty terus ya, dan mencari perhatian dengan orang lain, karena mencari yang terbaik, lebih baik itu nggak akan ada ya. Jadi ya kesempatannya kalau dia ingin kembali sama kamu dan dibuka kesempatan lagi sama kamu, ya dia harus bisa membangun pintu yang kokoh agar tidak ada triparty lagi ya. So aku harap ini bisa resonate ya buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment channel aku Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke nomor 2. Ada tekan nih, aku nomor 2 juga nih. Ada apa ya? Ada apa ya? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah meninggalkan dia atau no communication-nya, energi kamu. Wow, Ace of Pentacles. So, energi kamu ini diberikan keberuntungan yang luar biasa, ya. Karena kamu sudah bisa memulai kehidupan kamu yang baru tentang karir. Dan kamu sudah bisa memfokuskan dirimu, memulai duniamu yang baru tentang finansial. Dan kamu menjadi sukses. Energinya ini akan ada kesuksesan terus ya datang ke kamu, dan ya kamu menerima kebahagiaan. Aku lihat ini bisa juga dengan hubungan baru loh, aku rasakan energinya ya, karena ini energiku. Aku kan pilih nomor 2 guys ya, dan itu aku rasakan ya. Kita lihat yang terjadi dengannya setelah kamu meninggalkan dia. The Emperor, the King of Wands. Wow guys, yang terjadi dengannya setelah kamu meninggalkan dia panas ya, karena ada the Emperor, the King of Wands, and the Ten of Cups. Dia rencana mau kembali lagi sama kamu ya, rencananya dia. Dan dia menjadi panas karena ada, see, I'm not seeing this guys, I'm not seeing this first, but I just reading the energy ya, the first spirit ya. Dia ingin memperjuangkan lagi nih nanti nih guys, just carefully ya. Walaupun sesulit apapun dia akan coba untuk bisa kembali. Dan dia ingin union. Ada Two of Cups, Six of Wands, the Wheel of Fortune, Ten of Pentacles, Ten of Cups of there, and the Page of Cups, and the Devil. Ini jelas banget ini orang mau kembali sama kamu, dan dia ingin memperjuangkan kembali takdirnya dia sama kamu, karena dia merasa dengan kamu nih kesuksesannya sangat luar biasa, dan dia ingin kembali menaklukkan kamu lagi, ingin mengontrol kamu lagi ya. Tapi hati-hati, bisa dengan ilmu pelet ataupun ilmu hitam, dan tentang penyakit juga ya, mental healthy issue. Jadi bisa tentang kebohongan, manipulasi, materialistis, seksuality, semuanya hati-hati ya, karena dia bisa mengaku menjadi korban juga ya. Dan di sini aku lihat dia banyak kebohongan, hati-hati ya. So untuk yang nomor 2, kamu bagus banget sebenarnya ya, karena kamu bisa
membuka lembaran baru, terutama tentang keuangan yang lebih sukses. Sedangkan yang terjadi dengan dia ini, dia menjadi diktator ya. Banyak sekali pengontrolan tentang kebahagiaannya dia. Ya. Dia sudah bahagia dengan orang yang dia jalani, tapi dia ingin kembali sama kamu. Ya, dia coba mengendalikan tentang kestabilan masa depannya dia, yaitu bisa kembali dengan kamu. Karena di bottom of the deck-nya aja sudah terlihat ya. Dia sangat panas, cemburu ya. Di sini melihat kamu sukses tanpa dia. Kita lihat yang terjadi dengannya setelah kamu putuskan dia. Terlalu banyak. The Temperance, Four of Pentacles. See, dia berharap bisa kembali lagi dengan kamu. Oke. Di sini ada The Temperance, Four of Pentacles, and Nine of Cups. Dia orangnya selalu greedy, kurang dan kurang terus. Ya, walaupun dia sudah hubungan dengan orang lain di sini. Dan aku lihat ya dia coba untuk mengimbangi keras kepalanya dia, kestabilannya dia, karena dia juga masih stuck tentang karirnya, tentang masa depannya, dan dia masih ingin kembali ke trust isunya dia di masa lalu itu kamu, karena harapannya dia ya bisa bahagia lagi sama kamu ya. Dan di sini ya dia coba untuk mengontrol kesabaran dia juga, menstabilkan lagi tentang keharmonisannya ya dalam dirinya dan juga tentang kamu. Karena aku lihat dia memantau kamu nih. Ya, gimana caranya untuk bisa memegang kendali lagi union sama kamu. Dan ya dia coba untuk belajar pandangan luas ya dari adanya planning masa depannya dia, ini yang dia cita-citakan, tapi dia selalu ada rahasia di setiap planningnya, jadi dia nggak akan jujur semuanya sama kamu ya. Di sini dia masih menyimpan perasaan rindunya dia sama kamu, karena dia ingin mengendingkan keraguannya dia. Dia juga berpikir gimana caranya menjaga jarak dari cinta barunya dia ya. Dia memang menyimpan perasaan cintanya sama kamu juga, ingin kembali, tapi dia belajar dari masa lalu dan coba untuk mencari cinta baru, tapi dia nggak mau terlalu dekat, maksudnya gitu ya. Dan ya aku lihat sih ya dia berharap pengen kembali sama kamu ya, dibanding sama yang tadi. Ya kamu masih mengimbangi, kalau ini sudah benar-benar bisa membuka lembaran baru ya. Kalau tadi masih healing, masih tahap ya. Insecure, broken, karma. Ya, jadi di sini kamu benar-benar coba untuk membuka lembaran baru. Kenapa? Karena kamu gak nyaman ya tentang mematahkan karma kamu. Jadi kamu gak nyaman aja merusak karma, makanya kamu coba untuk membuka lembaran baru lagi, gimana caranya untuk sukses. Dan kamu gak mau ya karma kamu ini dirusak, mau karma buruk ataupun karma baik, kamu gak mau merusaknya. Jadi kamu benar-benar coba untuk menjalani karma tersebut. Dan kamu gak nyaman juga ya kalau karma kamu ini tidak seimbang ya, berantakan, kamu gak nyaman ya. Makanya kamu memulai dan fokus tentang penyembuhan diri kamu dengan karir, kalau aku lihat di sini. Makanya dia stalking kamu nih, gimana caranya bisa mengendalikan kamu lagi, tapi dia tetap dengan orang baru ya di sini. Karena dia orangnya greedy. So yang terjadi dengannya ya dia tidak bahagia sih aku lihat dengan orang baru ya, karena merasa terkengkang, merasa dikendalikan,
dan juga keuangannya jadi stuck, tidak ada kesuksesan, karirnya juga stuck, tidak ada kemajuan, ya, dan juga petualangannya menjadi stuck karena ya selalu dikendalikan. Chaos, okay. Low, alright. The four of coins. Fight, okay. 9 of cups. Disharmony. Oh. King of wands. Pregnancy. Alright. 10 of cups. Clarity. Ya, jadi di sini aku lihat ada suatu kekacauan ya tentang kehamilan, bisa aja dengan orang ketiganya atau yang dia jalani sekarang ini ada penjelasan tentang kehamilan tapi kacau. Karena kenapa? Ya masa depannya ini tidak menjadi stabil. Dan kayaknya ini tentang kebohongan ya. Karena keadilan. Jadi ya kekacauan dalam hidupnya dia itu adalah suatu keadilan, dan juga tentang keadilan dirinya ini banyak kekacauan juga. Kenapa? Ya karena dia harus tegar tentang kehamilan seseorang, dan yang jelasnya dia nggak bahagia. Ya, dan di sini sebagian juga keadilannya ini adalah tentang kehamilan. Mungkin kayaknya sih ini kehamilan ini bukan dari dia, atau dia merasa bukan dia juga gitu ya. Dan ini juga bisa merusak tentang masa depannya dia, karirnya dia. Ya, jadi dia harus bisa melawan ya, ataupun bisa tegar tentang keadilannya dia. Ya, law karma ya. Jadi ya dengan ketidaknyamanannya dengan orang baru. Mystery ya, aku lihat di sini blank, mystery, pain, and mistress. Jadi memang kehidupannya blanknya saat ini ya, dan masa depannya ini nggak jelas karena sebagian ada yang mengaku hamil ya dari dia. Pada akhirnya kejelasan pada hidupnya adalah tidak bahagia. Karena kenapa? Ya karena dia terluka ya, sakit hati yang sangat rahasia dari orang ketiganya. Dan ini ada orang ketiganya lagi kalau aku lihat ya. Karena di sini dia menyimpan perasaan ya, menjaga jarak dengan orang ketiganya ini, dan dia juga menjaga tentang kehamilan kalau aku lihat ya. Jadi gini loh, dia nggak merasa itu gue gitu loh, itu anak gue gitu ya. Jadi dia kayak was-was aja gitu loh tentang pilihan-pilihannya dia. Makanya dia ingin kembali sama kamu karena dia merasa ya nggak bahagia dengan yang dia jalani sekarang, dan banyak sekali kekacauan, dan dia harus bisa belajar tegar ya untuk mendapati kejelasan hidupnya dia sendiri. Terutama untuk bisa kembali, dia harus bisa tegar, harus bisa kuat ya menjelaskan ke kamu. Karena di sini ada keadilan ya tentang kehamilan, dan ini adalah karmanya dia. Tapi kehamilan tersebut ini sebagian ya nggak membuat dia bahagia, karena dia merasa dia sakit hati dengan mistressnya. Dan ini adalah blank. Kalau blank itu biasanya misteri itu ya dengan ilmu hitam, pelet ya, guna-guna gitu. So dia orangnya membosankan sih, dan juga dia merasa bosan ya yang terjadi dalam hidupnya dia. Ini yang aku lihat. Jadi dia nggak nyaman. Jadi kamu nggak nyaman aja kalau kembali dengan dia gitu loh, karena yang nggak nyaman mematahkan karma kamu lagi, sedangkan kamu sudah mulai sukses. Dan di sini dia ya kalau aku bilang iri karena ditaktor ya, dia memantau kamu, dan dia masih mengendalikan, masih menyimpan ya, kuat banget energinya tentang trust issue-nya dengan kamu di masa lalu, dan dia harus menjelaskan hal itu.
Go for it now. The future is a drum message to no one. Kamu harus bisa meraih. Ya, karena masa depan kamu ini memang sudah harus kamu miliki, bukan orang lain. Ya, jadi teruslah bergerak maju. Yakin aja kamu bisa sukses, ya. Karena ada keberuntungan di masa depan kamu ini sudah ada di tangan kamu. Jadi go for it, ya. Raih, ya. Kita lihat ya. Follow your inner moonlight. See, mystery. Tadi kita lihat ya, moonlight. Jadi dia memang coba untuk gunakan bawah alam sadarnya dia, ya. Karena aku lihat di sini kan ada matahari ya, dan di sini tentang air, misteri ya. Kalau air kan misteri, karena kita tidak tahu dalamnya air. Dan dia coba untuk belajar spiritual juga, mengimbangi spiritualnya sekarang. Makanya dia coba mengikuti instingnya, ya, inner moonlight. Dia coba gunakan law. Jadi dia menggunakan alam bawah sadar bisa juga ya, dari kekacauannya ini. Dan ya, akulah seperti itu ya. So ya, dia coba untuk bisa mengikuti inner moonlight, yaitu tentang alam bawah sadar, ya, untuk bisa kembali sama kamu, memberikan penjelasan. Jadi yang terjadi dengannya setelah kamu meninggalkan dia, ya, kehidupannya kacau, banyak sekali ketidakbahagiaan, karena ini adalah pembayaran karma, ya, dari yang dia jalani dan diakibatkan bisa dari orang ketiga dan juga kehamilan. Dan aku lihat memang dia yang terjadi dengannya setelah kamu meninggalkan dia, ya, dia ingin kembali dengan kamu karena dia tidak merasa bahagia dengan orang yang dia jalani sekarang. Oke, so aku harap ini bisa resonan buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment channel aku Lucky Tarot TMS. Take care of you guys.